Ya, L Manado. Oh ya. Halo L, selamat malam. Silakan apa yang mau disampaikan? Iya, halo, selamat malam Bang Rodi ya. Saya ini seru ya, maksudnya saya coba mengambil pertama dari gelap dan terang itu ya. Hmm, Eh itu kan yang diciptakan pertama itu terang berarti ya. Sebelum itu kan sudah ada air ya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ya, dia menciptakan terang, jadilah terang. Tapi ternyata itu bukan matahari. betul. Ya, terang itu bukan matahari. Dan Hmm, anehnya kalau misalkan itu bukan matahari, lalu dia bisa memisahkan terang itu dari gelap. Padahal matahari hmm, belum ada. Padahal ketika hmm, matahari jadi baru muncul siklus pagi, siang, pagi, malam, pagi, malam. Tapi hmm, gini, ketika dia berfirman terang, di ayat 5 langsung muncul tuh. Jadilah hmm, petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Matahari seharusnya penanda waktu ya kan. Sudah di iya. ayat situ ditulis juga itu matahari sebagai penanda waktu. Tapi ketika berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, saya mau bertanya, ini mungkin ada dari sisi lebih dalam lagi ya. Apakah memang sebenarnya waktu gelap gulita itu dan menutupi Hmm, samudra gelap gulita menutupi samudra raya, artinya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjangkau Tuhan karena dia tidak dapat dilihat karena masih gelap. Dan ketika terang itu muncul, maka pengetahuan akan Tuhan itu muncul. Tapi dipisahkan terang dan gelap supaya orang yang ingin pergi ke terang harus keluar dari gelap. Nah, saya pikir ini mungkin ini adalah sebuah apa ya, sebuah nubuatan untuk Yesus hmm, datang. Karena ketika dia datang, terang itu datang ke dunia, tapi manusia lebih memilih gelap daripada terang. Ditulis di ayat di mana ya kok Yohanes kalau hmm, nggak salah. Itu hmm. mungkin saya mau tambahkan itu. Mungkin boleh dipikirkan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih sama si El Manado. Sekarang saya buat peragaannya. Nah, saya matikan dulu lampu saya. Sabar ya. Kita harus buat peragaan kawan. Biar untuk menjelaskannya itu lebih gampang. Sabar. Ini saya gelap gulita. Nah, inilah gelap gulita menutupi samudera raya. Katakanlah ini kan karena ada cahaya dari laptop saya. Kemudian berfirmanlah Allah jadilah terang. Benda penerang belum ada ya. Katakanlah begini, jadilah terang. Terang itu berasal dari Tuhan. Nah, sudah terang ini begini. Di kelilingnya ini kan ada gelap. Kalian lihat ya ada gelap ya. Nah ini tangan saya. Sini kan ada gelap ini. Sini kan ada gelap. Paham ya? Nah, ada gelap sini. Maka dipisahkannya lah gelap ini, dipisahkannya tersendiri. Terang ini dipindahkannya ke sini. Nah, paham ya? Jadi gelap di sini, terang itu udah pindah ke sebelah sini tadi. Maka terang ini kan bisa kutarik ke sini. Itulah dibilang Tuhan, jadilah petang, jadilah pagi itu ya. Nah ini kutarik ke sini kan tinggal gelapnya aja. Jadi yang berpengaruh di situ adalah cahaya ini. Cahaya ini bergeser, jadilah situ gelap. Cahaya ini datang, jadilah itu terang. Maka dipisahkannya. Sangat gampang ya menggambarkannya. Hidupkan lagi lampuku kawan. Ya, itu cara logika Bible berpikir. Tapi kalau kitab lain tidak mampu seperti itu kawan. Karena mereka pun tidak tahu kapan gelap terang itu diciptakan. Yang penting asal nyap-nyap, dialah pencipta langit dan bumi. Makanya aku bilang aku pun bisa jadi Tuhan. Saya bisa jadi Tuhan kawan. Sekarang nanti buku. Saya menciptakan langit dan bumi, saya akui. Langit dan bumi saya ciptakan. Pada waktu ketiga, saya ciptakan ini. Waktu keempat, saya ciptakan ini. Kan lebih hebat saya kawan daripada Tuhan yang mengaku dia maha pencipta langit dan bumi tapi nggak tahu kapan ini diciptakan. Terang itu sumbernya dari mana pun nggak tahu. Kalau kita serang itu terang itu sumbernya dari firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan jadilah terang. Tadi kan gelap gulita kan, tiba-tiba muncul cahaya. Sudah.
Baru Tuhan mengumpulkan cahaya ini, dipisahkannya lah ini dari gelap. Kan ada gelap di sekelilingnya, kalian lihat tadi kan. Dipisahkannya lah itu. Maka kalau ini datang, itulah jadi petang, jadilah apa ini. Paham ya? Apakah di situ bumi sudah bulat? Belum. Belum berbentuk bumi, jadi tinggal didorong-dorong Tuhan. Kalau didekatkan Tuhan cahayanya jadi terang, kalau dijauhkan kan jadi gelap. Gitu aja, jangan langsung kalian pikir bumi itu sudah bulat. Buktinya saya sudah buktikan kan. Saya dorong ke kanan, ke kiri, kan ada gelap, ada itunya. Bala melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Kan dipisahkan, ditarik ke kiri tadi terang itu. Dan Allah menamai terang itu siang, dinamailah terang siang. Dan gelap itu malam, jadi dinamai gelap itu dan terang. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kenapa dibilang begitu? Ternyata sisi terang ini dibilang siang, sisi gelap ini malam. Ini bisa ditarik kawan, jadi ke sini menimpa. Inilah yang dibilang pagi. Dan kalau dia mau berpisah, itulah namanya petang. Kita belum bicara bumi bulat loh di situ. Logikanya masuk, ya itulah kehebatan Bible. Pasang debater ngarang. Enggak, udah saya buktikan tadi. Mau bukti lagi? Saya matikan lagi lampu, gelap kali jadinya.